teman-teman, selamat jumpa lagi dengan Speak Up with Ernest bersama dari RSU Channel. Senang sekali RSU Channel selalu hadir untuk teman semuanya dengan konten-konten yang kiranya bermanfaat, tentunya paling informatif, syukur-syukur kalau inspiratif dan menambah wawasan maupun membawa sesuatu yang bermanfaat bagi teman semuanya. Pada kali ini kita kembali melakukan speak up atau bincang-bincang dengan salah seorang tokoh pejuang pembentukan Kabupaten Rotendao. Sahabat, kalau masih ingat pada tanggal 1 dan 2 itu kita ada speak up dengan tokoh pejuang ini. Ketika itu Pak Sudilian, saya langsung saja menuturkan kepada kita semua bagaimana suka duka perjuangan Kabupaten Rotendao hingga akhirnya pada waktunya menjadi kabupaten definitif. Kali ini kita tidak berbicara dalam konteks sejarah lagi, karena sejarah telah historinya telah disampaikan malah dalam dua episode atau dua bagian. Tetapi speak up kita atau perbincangan kita kali ini, kita ingin mendengarkan atau Pak Sodi ingin menyampaikan isi hatinya sebagai seorang pejuang pembentukan Kabupaten Rotendao. Mungkin ada hal-hal yang seiring berjalannya waktu Rotendao hingga usia ke-19 ada unek-unek yang ingin disampaikan kepada kita semua, pemerintah dan masyarakat Rotendao. Karena bagaimanapun seorang pejuang pasti dia akan memantau dan mengikuti terus perjuangan atau kondisi dari daerah yang diperjuangkan atau apa yang menjadi perjuangannya. Selamat malam Kak Sodi, saya biasa memanggilnya Kak Sodi. Selamat malam Kak Sodi. Selamat malam. Masih sehat ya Kak ya? Sehat. Kak Sodi, kita senang sekali kali ini Kak Sodi ada di kampung halaman dalam waktu yang cukup dibanding biasa-biasanya ya Kak ya? Iya. Senang tentunya ada di kampung halaman Kak ya? Senang sekali. Menikmati indahnya kampung halaman. Sambil bernostalgia. Nusa Fuafuni yang dari hari ke harinya semakin dewasa saja. Amin. Tentu tidak terlepas dari ada hal-hal yang kurang, tetapi tentu menjadi perhatian dari Kak Sodi sebagai seorang pejuang, itu dari berbagai pihak. Kak Sodi ini agak lama di Rote ini, cuti kah atau menjalankan tugas tapi masih tetap ada sampai saat sekarang di Rote? Sekitar 2 minggu lebih Kak Sodi? Iya. Ya, silakan. Terima kasih Adi Ernest. Sudah 2 kali ya, 3 kali ya. Iya, 2 kali pertemuan, 3 kali episode nantinya. Tapi kontennya, substansinya beda-beda. Oke. Oh ya Kak, kembali dulu. Ketika konten pertama kita dan kedua, Kak bercerita tentang perjuangan Rotendao nih, yang kita buatkan dalam video. Apa respon yang Kak dapatkan dari konten itu? Masing-masing orang tentu punya persepsi terhadap satu kata yang kita ungkapkan. Yang mendengar 1000 telinga, tapi saya bagi 2. Saya merasakan dan berterima kasih ada support yang luar biasa dari publik, para pemeriksa dari siaran ini, dan saya berharap itu menjadi faktor pemersatu bagi kita yang sedang berjuang untuk mengisi pembangunan di Kabupaten Rotendao dari segala aspek. Jadi responnya cukup positif ya? Saya rasa cukup positif. Saya juga dapat telepon pribadi, WA, Instagram, apalagi Facebook. Semuanya, beberapa di antara pemirsa merasa dicerahkan karena selama ini gelap soal sejarah perjuangan Rotendao. Saya nyatakan bahwa saya tahu sebagian saja. Sebagian lain tanyakan pada pelaku sejarah. Karena banyak pelaku sejarah ya. Bisa saja ada yang saya lupa. Betul. Apalagi dalam jam wawancara yang spontanitas seperti itu dan waktunya sangat singkat. Sehingga hal-hal yang kurang dari saya silakan tanyakan pada tokoh-tokoh pejuang lain. Artinya menjadi bagian dari sepengetahuan Kak Sodi sudah diceritakan. Ya, sebagian kecil yang saya tahu sesuai dengan tema wawancara saja. Oke, jadi prinsipnya apa yang Kak tuturkan dalam 2 episode tentang sejarah perjuangan Rotendao
cukup mencerahkan dan bisa menambah wawasan kita ya yang Saya sarankan untuk penggalian yang lebih komprehensif. iya. Banyak tokoh pejuang yang saat ini masih hidup, walaupun sebagian sudah anumerta ya. Iya Kak, jadi memang planning waktu itu selain dengan Simpul Jakarta, dengan Simpul Kupang juga, dan saya sudah melakukan penjajakan, komunikasi, dan memang waktu itu planning saya adalah mendengarkan cerita dari Bapak Mel Adu. Iya. Namun dalam komunikasi saya belum sempat langsung, Iya. tapi melalui orang lain yang dekat Iya. menyampaikan bahwa Bapak Mel dalam kedukaan. Oh. Dan iya waktu awal iya. Juli itu Turut berduka. dan baru juga baik sakit. Jadi karena situasi itulah maka beliau yang menghubungkan saya mengatakan kalau mungkin kondisi sekarang belum bisa ya, mungkin ya kita berharap masih ada umur panjang, tahun depan kita bisa menggali lagi dan narasumber yang Amin. Ya. Kak Sodi, kita ingin juga tahu nih masyarakat Rotendao, Iya. Kak Sodi masih dinas aktif kah? Masih Iya. masih dinas aktif Di kementerian atau lembaga mana Kak Sodi? Kementerian Desa, Iya. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nampaknya sudah lama di situ ya Kak Sodi, karena beberapa tahun lalu ketika saya mendampingi Dewan ke Jakarta, kita sempat mampir juga di Kemen PDT waktu itu ya. Iya. Sudah berapa tahun di Kementerian Desa nih? Jadi di Jawa saya persis sudah 30 tahun. Kalau di Jawa 30 Kalau tahun. di Jawa, nah Ya. kalau tanya kementerian, sudah dari Kementerian Kawasan Timur Indonesia, Dulu ada KTI ya tahun 2000, 2024 menjadi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Iya. lalu 2014 akhir Iya. menjadi Kementerian Desa, Kemendes. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Wah. Kalau Kemendes sendiri ya baru masuk 6 tahun. Iya. Tetapi kalau kementerian gabung semuanya, Iya. hitung aja dari tahun 2002 sampai sekarang 19 tahun. Tapi berubah nomenklatur tapi tetap di kementerian yang Kementerian yang sama. sama. Iya. Iya. Mengurus desa-desa termasuk di Rotendao juga ya Kak Sodi ya? Tentu saya sekarang diberi kepercayaan perlu memegang jabatan fungsional Iya. sebagai koordinator perencanaan teknis ekonomi dan investasi desa. Ekonomi dan investasi desa. Jadi bukan Rotendao saja, Iya. tapi Semua Indonesia. Kalau tidak salah saat ini kita punya 74.517 Iya. desa di luar kelurahan dan nagari. Nagari itu di Sumatera Barat. Sumatera. Nah desa itu ada juga di kota di kota ada juga desa Ada kayak desa, ya? Ternate, Lore. Nah itu ada desa-desa walaupun dia disebut kota. Nah jadi desanya itu meliputi seluruh Indonesia, bukan Rotendao ini salah satu Hanya sekian desa dari saja. kabupaten yang punya desa-desa, mungkin lebih 100 desa di sini. Di luar Rotendao ada 74.000 lebih desa yang tidak mengaitkan. Anak desa yang dipercaya mengurus desa, gimana rasanya Kak Sodi? Kayak sapi kembali ke kandang. Iya. Menikmati. Saya menikmati tanggung jawab ini tidak ada beban. Iya. Bangga mengurus desa ya. Saya bangga mengurus desa karena saya putra kepala desa. Putra kepala Papa saya kepala desa dan sekarang adik kandung saya pun kepala desa. Sepupu saya kepala desa. Bicara tentang kepala desa di Rotendao, saya punya satu catatan khusus. Iya, iya. Mungkin Margalian lah yang paling banyak putra-putranya menjadi kepala desa. Itu kepercayaan masyarakat. Iya, Jadi benar. saya mensupport dengan doa. Iya. Jadi jangan karena Margalian terus saya perhatikan desa itu saja. Iya. Jangan kayak begitu. Itu kolusi namanya. Itu apa namanya, nepotisme. Meskipun adik-adik saya banyak kepala desa, kakak saya kepala desa. Kak Sodi selalu mewanti-wanti adik-adik yang diberi amanah untuk menjadi kepala desa. Sangat. Karena Mengontrol ketat. mengontrol ketat, jangan sampai kamu terlibat hal Salah menggunakan kepercayaan. ya merusak citra diri sendiri, Iya. juga merusak kepercayaan masyarakat karena tingkah laku kalian dalam pemerintahan itu. Kebetulan Apalagi kakaknya urus desa nih. apalagi udah Iya.
ya 6 tahun lah urus desa. Saat ini langsung ke jantung desa gitu. Asal masih beberapa tahun lagi kan baru purna tugas. Saya kalau secara struktural itu besok 2022 saya udah harus pensiun. Iya. Tapi oleh Karena kementerian fungsional. saya diberi kepercayaan lagi Iya. untuk ya memegang jabatan yang tadi secara fungsional itu. Saya anggap itu tantangan yang saya perlu jawab karena darah anak desa mengalir di tubuh saya. Iya. Kita berbangga karena ya putra Rotendao yang ada di pusat, di Kementerian Desa diberi kepercayaannya, Kak Sodia. Ya, itu kepercayaan dari negara dan Anugerah Tuhan. anugerah Tuhan yang kepercayaan yang harus direspon dengan tanggung jawab. Mungkin bisa dihitung jari atau bahkan tidak sampai juga anak Rote yang ada di kementerian di Jakarta ya, lembaga Jakarta ya, Kak. Ada satu anak yang adik saya itu anak Rote, Iya. tapi besar turun temurun di Soe. Iya. Kalau tidak salah kampung mereka di Niki-Niki, keluarga Sine. Sini. Namanya Samuel Sine. Iya. Saat ini oleh anugerah Tuhan memimpin balai Kementerian Desa di Bali. Oh, Biar begitu. kedudukan di Denpasar. Iya. Jadi saya suka cita banget. Tambah lagi Saya lagi. senang sekali anak ini luar biasa. Anaknya sangat baik, sangat dicintai banyak orang. Ya seperti kami juga. Kami ini siapa sih? Karena kasih Tuhan saja dan karena kepercayaan dari negara ini buat kami. Doakan supaya dalam menunaikan tugas tanggung jawab ini kami lakukan dengan takut akan Tuhan. Amin, amin. Dan berbakti sepenuh hati buat bangsa kita. Mungkin selain anak Rote yang satu nih, Kak Mikrisnale juga ya, ada kementerian Adi perindustrian. Mikirna tapi beda kementerian. Beda kementerian, artinya ada di kementerian juga. Ya, Adinda kita itu kami dulu, mama kami dan papa dia. Iya. Mamanya juga tante saya. Jadi kami itu anak-anak guru di SD Negeri Tanggoen, Iya. Desa Lima Koli, Kecamatan Rote Tengah. Dari sejak kecil, Iya. saya udah suka Kayaknya tidak terlalu beda usia juga nih, Kak Sodi. terpaut lumayan jauh, mungkin 7-8 tahun. Oh iya, Kak Iya. Mikris 66 kalau tidak salah kok, Kak. Iya. Atau- Tidak 68 kalau nggak salah. Atau 66. 66. Kalau 66 berarti Iya. enggak sampai sih. Iya, Adik saya. dianya mungkin selisih 2 tahun nanti. Oh iya, jadi Kak di Rotes ini masih dalam rangka tugas kalian kunjungi keluarga juga. Iya, dalam rangka tugas terutama saya kontrol kerjasama dengan Kementerian Desa dengan CSR dari Astra Internasional, Yang bermitra dengan Kemendes. pemerintah dan Kemendes dan pemerintah daerah Iya. provinsi, dan saya juga sudah sampaikan ke Pak Wakil Bupati. Kebetulan minggu lalu saya bertemu di sana, ada juga Pak Sekda, Iya. ada bapak-bapak asisten Sekda, kepala-kepala dinas. Saya sudah sampaikan model kerjanya itu sekarang, kerjasama itu sekarang dan ke depan. Ya. Kak Sodi ini keliling-keliling desa semua di satu Indonesia nih, orang pedesaan ya. Betul. Dari betul. ujung Sudah timur, dari- ujung barat, Iya. utara ke selatan. Iya. Kalau dulu Kementerian Daerah Tertinggal PDT ya. itu lebih ringan Lebih ringan ya. karena hanya beberapa ratus kabupaten Yang terkategori yang tertinggal. terkategori daerah tertinggal. Awalnya 199, turun sekarang 120. Dan kebetulan ditanya Iya. Rotendao Iya, bagaimana status Rotendao statusnya sekarang Ya. adalah masuk di dalam prioritas nasional Iya. untuk dientaskan dari daerah, dari status atau predikat sebagai daerah tertinggal. Targetnya 2024 sudah keluar Sudah keluar dari daerah dari setara, level daerah tertinggal. bukan daerah tertinggal Wah, lagi. kita bersyukur dong Kak ya, kita keluar dari zona label tertinggal itu. Makanya saya semangat 45 turun sampai sekarang udah hampir sebulan saya di sini karena tanggung jawab itu. Karena bagaimanapun ada Ernest, darah ini ada gula air mengalir di darah saya sampai dengan saat ini, dan juga mengalir di darah anak cucu saya.
Oke, Kak Sodi, dari 1, 2 atau beberapa tahun ke depan, karena perpanjangan itu baru bisa Iya. menghirup udara segar, menuntaskan karir Kak di... Sebenarnya saya berhak mengajukan Iya. pensiun sesuai dengan aturan Iya. kepegawaian. Saya sudah bekerja di Republik ini lebih dari 35 tahun. Iya. Dan di provinsi sekitar 4 tahun, sisanya itu lebih 30 tahun udah di Jakarta. Di Bandung, Jakarta gitu. Ya. Tapi karena tantangan dan kepercayaan mau diamalkan lagi. Oke, kalau saya mau pensiun dini, Iya. besok juga saya bisa ajukan. Iya, iya. Tapi saya melihat ini kepercayaan Tuhan dan berkat buat bangsa ini. Betul sekali. Jadi hadirnya di sana kiranya saya jadi berkat bagi banyak. Apalagi dari daerah pedesaan, daerah-daerah yang menjadi wilayah kerja dari Kak Sodi. Betul. Oke Kak Sodi, kita kembali ke Rotendao. Kita turut berduka cita ya Kak Sodi, salah satu pejuang pembentukan Kabupaten Rotendao, Kak John Seme dipanggil pulang Tuhan. Ya. Apa yang Kak Sodi ketahui dari Kak John Seme partisipasi dalam perjuangan Rotendao ketika mungkin sekitar sekedar kita ya bukan nostalgia ya, tapi menghayati akan kebersamaan dari Kak John Seme dari sisinya bersama Kak Sodi waktu itu berjuang. Kalau pribadi John Seme, kami sudah sejak kecil ikut pacuan kuda, jago pacu kuda dari sudah sejak kami usia 3-4 tahun. Di Baas ini kami juga di alumni SMP 1 dan kami juga sering bekerja bersama di Gemit, Oelunggu, Gemit, Batu Kamba. Itu kami pemuda-pemuda waktu itu, waktu SMP. Tapi mereka duluan ke Jawa. Jadi waktu saya datang mereka udah mapan, termasuk John Seme, seorang musisi Rotendao yang belum ada tandingannya. Dia bersama dengan Obi Misak. Itu dua pribadi, dua figur itu idola saya kalau soal seninya di luar negeri, di luar Rotendao. Obi Misak itu masih hidup. Peran Kak John almarhum dalam perjuangan Rotendao yang Kak Sodi bisa ceritakan apa? Beliau sudah tidak ada, tidak mungkin kita mewawancarai untuk menceritakan lagi, tetapi melalui teman seperjuangan Kak Sodi bisa ceritakan peran John. Putra Rotendao satu ini sangat-sangat antusias dan cekatan di dalam membantu kita di sekretariat, terutama dari aspek dokumentasi. Dia punya peralatan yang sangat lengkap karena dia punya studio di Cipayung. Saya sering ke sana diajak, bertahun-tahun saya sering mampir dengan, bahkan almarhum Pak Mimesak datang, sempat saya ajak untuk ke studionya dan dia sendiri yang merekam syair-syair Rote yang disampaikan oleh almarhum Pak Mimesak yang seorang tokoh budaya Rote. Yang kedua, fasilitasnya pun dia gunakan untuk Rotendao. Dia punya mobil merah, saya ingat mobil Verosa. Kemanapun saya pergi, dia pasti bersama saya ke toko-toko, antara lain ke Pak Adrianus Moi di tempat namanya Rempoa. Dia itu yang nyetir. Kalau rumahnya, karena datang banyak pejuang, ya kita panggil rumah dia tempat para pejuang kita sering tidur juga di sana, antara lain Pak Mimesak. Saya pun kan waktu itu saya di kos-kosan anak sekolah. Jadi rumah dia itu salah satu markas selain dari rumahnya Bung Yespela. Rumah dia itu salah satu markas perjuangan, terutama kalau terima tamu jauh dari Kupang dari Rote gitu. Banyak sekali dokumen perjuangan Rotendao yang ada di tangan almarhumnya. Yang didokumentasikan, yang pasti disimpan oleh almarhum. Dua di antara dokumen itu dikasih ke saya dan saya masih simpan sampai sekarang, tapi dokumen yang berupa video yang gede. Di disk jadi sudah tidak bisa. Kalau disk masih ada, saya lihat masih di toko masih ada. Ada juga kemarin Adi Wawan, Mesak, Alfred Mesak dan Adi Rote Yosanu.
Mereka masih simpan CD-CD itu. Tetapi yang banyak itu yang dia kasih ke saya, sepertinya sudah tidak bisa dibuka lagi. Tapi fisiknya masih ada. Kalaupun ada, alat untuk membukanya itu tidak ada lagi. Tapi selebihnya saya yakin masih simpan di rumahnya di Keranggan. Kak Sodi, kita bisa tidak misalnya pemerintah atau siapapun ke depan bisa mengupayakan untuk mendapatkan dokumen perjuangan Rotendao dalam bentuk video ataupun audio yang almarhum dokumentasikan. Ada kan waktu itu beliau almarhum ini mencetak banyak sekali CD dan dibagi ke toko-toko Rotendao. Mudah-mudahan masih ada di toko-toko. Ada di almarhum Pak S. Heno kalau Rote ya. Pak SP Pani, Hakim Pani, kita panggil biasa Pak Hakim Pani. ML Heno, almarhum kepala dinas ya. ML Heno, toko-toko lain itu yang saya sebut sudah tiada semua. Mungkin cek di keluarganya. Tapi ada mantan pensiunan polisi Pak Buce Pela, saya yakin beliau juga pegang. Buce Pelo, ini pensiunan polisi pada waktu itu masih hidup sampai sekarang. Mungkin sebagian data terjadi. Tapi tolong juga cek di Pak Mel Adu, juga Pak Asil Soro. Itu beliau-beliau juga pegang, seingat saya. Oke Kak Sodi, kita bincang-bincang ke hal yang lain lagi. Banyak pejuang sudah dipanggil pulang Tuhan. Tinggal yang muda-muda mungkin ya sebenarnya bukan muda lagi. Pada waktu itu, pada waktu itu masih muda-muda. Salah satu yang masih ya semua pasti punya perhatian, tapi yang memang benar-benar punya perhatian tentang Rote adalah Kak Sodi. Kak Sodi, kali lalu kita bicara tentang sejarah. Mungkin melihat perkembangan Rotendao, berbagai situasi yang ada di Rotendao, yang terjadi dinamika-dinamika yang terjadi di Rotendao sampai dengan saat sekarang atau mungkin beberapa waktu belakangan ini. Adakah yang Kak Sodi mau sumbang saran atau mau menyampaikan isi hati tentang kondisi Rotendao, sehingga tentu kita menginginkan Rotendao ke depan kita bangun dalam kebersamaan sesuai slogan Ita Esa, kita hindari distorsi ataupun noise atau apalah seperti itu. Yang ingin Kak Sodi sampaikan, mumpung Kak Sodi masih ada di kampung halaman nih. Ya, terima kasih pertanyaan yang baik ya. Pertama, mungkin di Ernest ingin ajak saya berevaluasi. Kalau boleh saya evaluasi secara sederhana, dibanding 2002 saat awal kita jadi kabupaten definitif sampai dengan malam ini saya berbicara sama Adi Ernest di wawancara yang berbahagia ini. Evaluasi saya ialah Rote ada grafik kemajuan Rotendao. Jelas kan waktu itu 2002 kan Adinda ada kan, saya masih ingat wawancarai saya juga. Jadi Rotendao mengalami kemajuan baik sejak zaman kepemimpinan almarhum Pak Dila, ada kemajuan lagi ditambah ketika Pak Lens Haning periode 1, Pak Lens Haning periode 2, ada catatan kemajuan. Mungkin kita saja yang belum punya data untuk time series selama periode ke periode. Tapi kalau diizinkan saya memberi catatan, ada catatan. Kak Sodi selalu memantau dan perkembangan Rote dari masa ke masa. Tidak pernah ada 1 bulan atau 1 tahun pun yang saya abaikan datang ke Rote. Karena begitu Rote di kabupaten, saya langsung bekerja di kawasan timur Indonesia, Kementerian Percepatan kawasan timur Indonesia. Hampir tidak pernah ada tahun yang saya tidak datang berkunjung Indonesia ke Rotendao ataupun mengupayakan program ke sini. Selalu itu menjadi bagian saya. Kalau kabupaten lain saya urus, kenapa tidak juga saya urus kabupaten kelahiran saya sendiri? Jadi itu berdasarkan hasil pengamatan pribadi. Mungkin lebih dan kurang, tetapi ada catatan kemajuan. Sampai dengan zaman Ibu Paulina Haning sekarang ini, tentu juga ada catatan kemajuan, tapi saya belum bisa bicara karena saya belum punya data yang otentik, karena beliau belum menyelesaikan masa baktinya
5 tahun, mungkin 3 tahun lagi ke depan. Walaupun demikian, pembangunan suatu daerah, kabupaten, kecamatan, atau desa itu adalah pembangunan menuju perjalanan horizon yang tidak terbatas. Iya. Karena itu, walaupun saya berkata bahwa ada catatan kemajuan, kita toh tidak berhenti di situ. Kita harus berjalan maju ke depan, mengerjakan segala sesuatu, merintis segala sesuatu untuk anak cucu kita kelak di kabupaten ini. Apabila kita yang omong-omong ini, dirimu dan saya sudah jadi tanah. Maka itu berarti pertanyaannya, apakah sudah cukup? Saya langsung jawab, belum cukup. Sekalipun ada catatan kemarin. Perjuangan ada priorisasi, ada limitasi waktu kayak dari 58 ke 2002. Tetapi pembangunan mengisinya itu tanpa batas waktu. Unlimited. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua masuk surga. Haleluya. Selama NKRI masih tegak berdiri. Iya. Tepat. Kak Sodi, lalu demikian, apa yang mesti kita waspadai dari pembangunan satu daerah yang sedang berjalan? Kan keliling semua daerah-daerah ini, yang mesti dijaga dan diwaspadai supaya tidak terjadi, agar pembangunan itu berkesinambungan dan berjalan terus maju ke depan. Oke, saya setelah 30 tahun mengabdi di pemerintahan pusat, Iya. dan 19 tahun mengabdi di kementerian ini, yang tadi dari Iya. 3 kementerian berturut-turut ini, saya punya pembanding. Iya. Saya punya data dan fakta. Jadi bicara Rote, jangan melihat Rote sebagai satu pulau yang berada di ruang hampa. Iya. Indonesia ini banyak kabupaten pulau. Kabupaten pulau di Tanimbar, kabupaten pulau di Maluku, Mentawai, Kepulauan Sula, itu Biak Tambangun For, itu kabupaten pulau semua. Ke Yapen, Mirip-mirip Rote lah. Mirip-mirip Rote. Jadi saya punya lebih puluhan kabupaten pulau Pembanding, sebagai pembanding. Jangan kita biasakan bicara tanpa data, tanpa fakta, tanpa pembanding. Nanti kita bicara ngawur. Saya mengatakan bahwa ada plus, ada minus, dan Rote harus banyak belajar. Misalnya ke Talau, ke Sangir, ke Citaro, daerah-daerah Bangka Belitung, daerah-daerah Kepulauan Riau, banyak kabupaten pulau di sana. Bukan Rote saja. Jadi saya melihat bahwa plus minus, tapi yang penting mungkin kesempatan saya besok lusa mau pulang. Iya, ini. Jadi saya titip pesan. Betul. Tidak usah kita berdebat lagi apa yang sudah terjadi. Itu bagian masa lalu. Saya ajak plus saudara atau minus pun untuk kita bicara dalam sekarang dan ke depan. pemikiran 3 dimensi. Iya. Kemarin itu pelajaran. Iya. Kita belajar apa yang terjadi, plus minus, manis dan pahitnya. Kita bertumpu pada realitas Hari ini. di mana kita bertumpu detik ini. Dan kita ajak melangkah ke depan, ke horizon yang tidak terbatas tadi. Iya. Gitu ya. Kalau untuk bisa sampai ke horizon tak terbatas itu apa yang mesti? Mulai dari sini, belajar pada hari esok. Apa poin yang mesti kita segenap pemerintah, politisi, masyarakat? Poin yang saya harapkan, saya rindukan sebagai seorang pejuang adalah perdamaian. Damai. Kata ini muncul pada saat kita termin pertama juga, Rote yang damai. Saya rindu Rote. Penjelasannya seperti apa, Kak? Begini, membangun Rotendao tidak bisa bupati saja, tidak bisa dewan saja, bahkan tidak bisa trias politika, tidak bisa itu saja. Kita butuh juga dukungan dari pihak lain. Yang versi ada plat merah, plat kuning, plat hitam. Untuk Rote ini maju, kita butuh sokongan. Saya sering pakai istilah
3 plat. Iya. Plat merah itu bantuan pemerintah Iya. dari jalur Kupang, Jakarta, provinsi pusat. Iya. Munculnya ada kita dapat Tahu, DAU, ada dapat DAK, lalu kita Jenis-jenis diskusi yang tiap tahun mengenai APBD. Itu dari plat merah semua, Iya. jalur pemerintahan. Terus Adi Ernest tanya saya, apakah cukup? Saya langsung jawab tidak cukup. Mesti butuh dari plat lain lagi. Yes. Iya. Kita butuh dari plat merahnya sendiri, kita harus tingkatkan. Ya. Untuk itu berbagai data dan informasi yang diperlukan untuk menaikkan grade kita dari sekarang misalnya cuma 800 miliar jadi 1 atau 2 triliun ke depan, itu masih butuh upaya. Semua komponen pemerintahan, masyarakat termasuk anggota dewan harus bersatu untuk menyusun data-data kita. Karena kabupaten ini harus digerakkan based on data. Jangan misalnya kita laporkan ke Kementerian Perikanan, Kelautan Perikanan, bahwa ikan kita untuk cumi ada 100 ton per tahun. Titik. Kalau hanya itu, Kementerian, ini baru bicara plat merah ya, plat merah ya. Kementerian Kelautan Perikanan nggak akan layani kita. Karena dia harus tahu dulu potensi cumi itu dirote, spot-spot mana saja, digabung-gabung, jadi total potensi berapa ton. Dari situ kita harus menghitung lagi batas penangkapan lestari itu berapa persen. Sekiranya kita tentukan 60%, maka kita katakan 100. Kalau ada misalnya 10.000 ton potensi, 60% sama dengan 6.000 ton. Kalau kita baru tangkap 100 ton per tahun, maka masih tersisa bidang usaha seluas sebesar 5.900 ton. Singkatnya, untuk meyakinkan dan pemerintah selalu mensupport dana itu based on data kita harus benar-benar. Kalau data itu ada, lu bisa minta berapa kapal penangkapan ikan, bisa juga minta untuk budidaya. Tetapi kalau tidak ada data itu, dia mau kasih berapa kapal ke sini? Data itu harus objektif ya. Harus objektif. Dan saya himbau kesempatan baik ini kepada Ibu Paulina Haning, Ya. Bapak Wakil Bupati, ya, Pak Saeb, supaya segera tolong bantu gerakan ya OPD terkait untuk menyediakan data, khususnya kalau kelautan perikanan. Karena saya dengar arahan dari Pak Wakil Bupati kemarin, ya, visi misi pelayanan pemerintahan kita bertumpu pada pariwisata, ditopang oleh perikanan dan pertanian, artinya oleh darat dan laut. Nah, data harus lengkap dong. Nah, ini baru plat merah. Kadang-kadang plat merah udahlah, daripada nggak bantu nanti cemburu pada kabupaten lain. Udah kasih aja sih perlunya 2 kapal. Padahal keperluan kita ada 100 kapal. Oke, Kak. Plat merah kita benahi dalam hal database. Oke. Baik teman, kita masih bincang-bincang dengan Kak Sodilian. Kita mendengarkan apa yang menjadi unek-unek dari Kak Sodi untuk pembangunan Rotendao ke depan. Kak Sodi, tadi kan sudah plat merah, sudah. Sekarang ke plat yang mana lagi, Kak? Mungkin plat kuning ya. Iya, swasta, sektor swasta ya. Sektor swasta. Bagian ini yang masih menjadi catatan lemahnya kabupaten kita. Belum banyak investor, pengusaha di plat kuning ini yang melirik Rotendao. Iya. Itu antara lain saya sinyalir karena data kita tidak beres. Ya. Data kita itu
tidak cukup handal Meyakinkan. untuk meyakinkan mitra-mitra plat kuning kita untuk datang ke sini berinvestasi. Contoh, kembali ke cumi tadi. Ya. Ada salah satu pengusaha dari Dela namanya Suni Balu, entah di mana. Ya. Itu dia usaha cumi itu, saya pernah antar sampai ke Muara Baru, ke Jelamba, dan tidur di rumah. Ya. Sehingga saya banyak diskusi dengan adikku ini namanya Suni Balu, pengusaha cumi. Ya. Kemarin Pak Asisten 3, Pak Yermi Hanim juga menyampaikan di dalam pertemuan ada hasil 100 ton. Tapi saya bilang tidak boleh berhenti di situ. Ya. Apalagi untuk menjangkau minat dari plat kuning tadi untuk berinvestasi. Dia harus tahu dari 100 ton yang kita lapor itu membahayakan ekosistem atau populasi atau tidak. Kalau dengan angka itu sudah membahayakan populasi, mereka tidak akan datang ke sini. Para pengusaha sekarang sudah orientasinya ke budidaya lestari, atau selain untuk produksi mereka juga memperhatikan keberlanjutan, Kak Sodi. Pengusaha kelautan kita saat ini sudah paham betapa pentingnya kelestarian dari ekosistem, karena mereka mau bekerja sampai anak cucu. Betul. Bukan zaman mereka generasi ini terus besok anak dia nggak bisa berdagang lagi. Jadi mereka sangat membutuhkan data yang komprehensif, data yang up to date, data yang handal, di mana misalnya tadi mereka ingin tahu di rote ini dengan penangkapan 100 ton per tahun cumi, masih sisa bidang usaha seberapa besar sih? Kalau tadi contoh misalnya 10.000 dan batas tangkap lestari itu 6.000, dikurangi laporan kita yang 100 ton per tahun, maka mereka sudah bisa menghitung, oh jadi area tangkap di Kabupaten Rotendao itu potensinya tinggal 5.900 ton per tahun. Nah, Asosiasi Pengusaha Cumi sudah bisa menghitung apakah pengusaha cumi grade A yang ke sini, grade B ke sini, pengusaha besar, atau cukup pengusaha kecil ke Rokanada, itu nggak cukup kita makan. Kak Sodi, dari kemarin data perlu dibenahi juga ya, Kak Sodi? Sangat dibenahi. Itu baru satu contoh. Kak, kalau untuk menarik investor, taruhlah data kita standby lah ya, untuk menarik plat kuning tadi ke suatu daerah, namanya ke Rotendao, itu apa yang mereka, garansi apa yang mereka butuhkan dari pemerintah kita? Tentu saya sudah bicara yang tadi, ya. Perlu ada suasana kondusif. Ya, betul. Mengapa saya tuntut damai dan damai. Legislatif jangan terus ribut dengan bupati jangan terus ribut dengan legislatif, ya. Terus kita jadi tontonan dunia. Ingat, kalau seseorang memposting keributan, seluruh Amerika dan Eropa tahu. Padahal itu adalah peluang mitra-mitra kita. Itu bisa mengganggu niat. Sangat minat dari plat kuning untuk datang ke satu daerah. Biarpun dirimu, kabupatenmu itu memiliki jutaan ton, tapi kalau tidak ada suasana damai, tidak ada kerukunan di sini, kabupaten yang menghasil cumi bukan Rotendao saja. Mereka akan kabur ke kabupaten lain, saya ingatkan. Noise atau taruh tanda petik keributan di media sosial itu bisa mempengaruhi minat dari plat kuning untuk ke suatu daerah. Sangat mungkin, dan itu sudah terjadi. Kalau saya pengusaha, saya selalu mengapresiasi pengusaha. Saya selalu katakan ingat kepada bukan Rotendao aja, kabupaten-kabupaten lain pun saya ingatkan kemana saya pergi. Ingat baik-baik, plat kuning yang kita ingin jadikan mitra sekarang dan nanti bukan Menteri Sosial, bukan Kementerian Sosial. Mereka datang itu dengan perhitungan satu, hitung kali bagi BEP, ya, break even point, satu. Benefit. Yang kedua, ya cost and benefit sudah pasti. Dan kedua, risiko dari investasi di sini. Ada risiko high risk atau low risk? Ada sangat ribut. Kalau bupati dan dewan terus ribut,
kepala-kepala dinas, sekda, dan asisten-asisten kehilangan ketenangan untuk bekerja. Itu sangat mudah dibaca dari gestur mereka ketika mitra-mitra kita datang hendak menjajal bisa usaha apa di sini. Pesan Kak Sodi untuk meminimalisir noise ataupun crowded antar berbagai elemen yang akan mengganggu niat dari plat kuning investor untuk satu daerah itu apa kesan profetiknya Kak Sodi? Jangan hanya elemen-elemen terlalu abstrak. Saya langsung saja deh. Eksekutif dan legislatif harus berpadu jadi satu di tengah aneka perbedaan. Harus bawa konflik dalam politik itu harus dibawa melalui musyawarah jadi mufakat gitu. Itu butuh kedewasaan Kak Sodi. Sangat Rendah hati. Kerendahan hati, kemauan untuk mendengar pendapat orang lain. Sekalipun berbeda. Berbeda pendapat itu banyak di seluruh dunia. Namanya kita masuk di area politik. Tetapi setiap konflik, baca ini politik Alfian. Buku politiknya Alfian, Dr. Alfian almarhum. Dia bilang konflik harus dikelola menjadi konsensus. Nah, orang datang bukan melihat konflik apa, tapi ada konsensus gak? Kalau sudah konflik tanpa konsensus, bahaya datang. Investor kagak mau ke sini. Minta maaf nih. Masih ada daerah lain. Masih banyak daerah lain yang lebih damai, walaupun ikannya tidak sebanyak kita. Tetapi tidak ada resiko di sana. Karena semua serba damai, meskipun sedikit, tetapi bahagia, nyaman. Investor berusaha dengan nyaman. Ketenangan itu yang dibutuhkan. Ketenangan. Orang-orang itu sudah kaya raya. Mereka berusaha di sini tidak hanya cari keuntungan, tapi juga cari ketenangan batin. Dan itu harus kita berikan mereka. Ditanyakan pesan profetik, saya kasih tahu ya. Harus garansikan. Saya kasih tahu ya. Mazmur 133. Coba baca ya. Coba ambil ini apa? Sudah saya ini ini garis besarnya saja. Mazmur 133. Alangkah indahnya saudara bersaudara duduk diam dan rukun, seperti minyak di kepala Harun turun ke jubah ke lehernya lalu ke jubahnya, seperti air di Bukit Hermon turun ke Bukit Sion. Demikianlah aku Allah akan memerintahkan berkat kepada orang yang damai itu. Memerintahkan ya, ingat, bukan menghimbau, bukan memberi saran. Kalau dalam tentara, kalau sekedar himbau bisa ya bisa tidak. Tapi kalau itu perintah wajib dilakukan. Untuk negeri yang damai seperti kita, untuk negeri yang rukun itu, Allah saja memintakan berkat lewat siapa? Lewat mitra-mitra kita di Eropa, mitra-mitra kita di Amerika, Afrika, Asia Tenggara. Bahkan kalau di Indonesia itu mitra-mitra kita di Bali, di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, Papua akan diperintahkan Tuhan untuk antar berkat ke sini. Karena ada damai sejahtera. Karena ada damai sejahtera. Ada soda molek. Yes, soda molek. Itu substansi budaya kita. Di Nusa Fofuni. Ini saya perlu tekankannya. Jika tidak, goodbye. Kalau tidak, misalnya kembali ke pesan profetik. Malaikat pembawa berkat disuruh datang ke Rote. Karena di Rote katanya damai. Giliran malaikatnya kalau masih jauh kelihatan damai. Giliran datang intip-intip, oh nggak damai. Ribut. Jangan salahkan malaikat. Kalau dia ambil berkat kita, lempar ke Nias, lempar ke Mentawai. Itu bukan salah malaikat. Sang malaikat ikut aturan yang Tuhan berikan. Bawa ke tempat yang ada damai. Mengapa saya bilang dari tadi, dari kemarin-kemarin itu, di Rote harus ada damai. Saya lihat kalau persoalan di sini hanya antara kebisingan itu. Legislatif sebagian dengan bupati dengan legislatif, ada kebisingan kecil-kecil. Itu nggak apa-apa, asal tuntun ke konsensus. Jangan satu di kiri, satu di kanan buat garis sejajar sampai ke langit biru, tidak akan ketemu.
utamakan komunikasi lah. Di sini komunikasi politik berperan sangat penting, dan tadi kedewasaan politik. Kalau masih politisi kacangan, ujungnya ribut-ribut aja. Saya berdoa supaya politisi-politisi Rotendao, baik yang duduk di lembaga resmi legislatif maupun yang di luar lembaga, di partai-partai dan sebagainya, itu harus dewasa dan harus saling membina, saling pengertian satu sama lain supaya konflik berubah menjadi konsensus, artinya ada kerukunan, damai sejahtera. Allah pun memberkati kita, apalagi yang lain. Kalau Allah sudah memberkati, tidak ada, Allah sudah membuka pintu, tidak ada satu kekuatan bisa menutup pintu. Tapi syaratnya itu, alangkah indahnya saudara bersaudara duduk diam rukun dan damai. Baca Mazmur 133. Baca lagi ya, termasuk Adi baca dulu, ya, baru kasih orang lain baca. Ya. Oke, ya. Kurangi noise ya Kak ya. Kurangi noise. Dan Noise tidak mungkin ditiadakan, iya, tetapi diminimalisir gitu. Hal-hal yang kalau kecil-kecil ditiadakan saja. Persoalan besar-besar komunikasi rukun antara bupati dan ini dan dewan, antara partai-partai politik yang mendukung penguasa yang dibilang the ruling party, iya, dengan partai-partai yang kalau dalam teori disebut oposisi, oposan. iya, Tidak apa, itu sah-sah saja. Undang-undang kita membolehkan kok. iya. Tidak boleh. Tapi tehunya Ya, tetapi dewasa. kemudian kedewasaan politik Komunikasi. menyebabkan kita asik untuk mengungkit-ungkit masa lalu, lupa bertumpu pada sekarang untuk berjalan ke hari esok. Padahal hari kemarin itu kan itu pembelajaran. Berdiri ke sekarang baku peluk, baku damai, baku sayang. Tetapi ke depan kerukunan ini akan membawa berkat bukan buat generasi kita saja. Ingat, anak cucu kita akan menikmati apa yang kita lakukan saat ini. Kalau kita bikin salah, tidak rukun, anak cucu kita kelak menderita. Sejarah jadi gelap buat anak cucu kita. Kita sudah jadi tanah. Ya. Itu pikiran saya. Pesannya harus damai ya. Pesan saya damai itu mutlak. Pamer tentara sekarang damai itu indah. Ya. TNI kita sekarang coba lihat di kantor-kantor TNI. TNI loh yang tiap hari jaga negeri ini pakai peluru, ya, pakai senjata, pakai segala senjata berat dan ringan. Mereka ini justru menyerukan damai itu indah. Nah, kita yang tidak punya senjata ini malah tidak berdamai. Heran saya. Kak Sony, peran media sosial juga jadi corong yang bisa dipantau oleh siapa saja. Ketika kita noise sedikit di media sosial, itu akan terpantau oleh orang tanpa batas ya kan. Per media sosial itu jejaringnya ke seluruh dunia. Bahkan mungkin sudah sampai planet bulan. Worldwide. Bukan planet bulan, sudah Mars. sampai di bulan, planet Mars. Bukan sudah sampai di sana. Jadi kita harus hati-hati dalam apalagi berkonflik di media sosial. Terkait ini saya undang teman-teman wartawan. Ya. Ya. Tolonglah kalau kemas berita itu jangan sampai mencederai Rote. Karena rugi Rote sendiri. Karena yang rugi Rote. Mungkin kepentingan sesaatnya biar koran saya atau TV saya atau radio saya populer bisa dapat untung sementara. Tetapi jangka panjang engkau merusak, melarikan berkat Rote buat orang lain gara-gara berita engkau tidak kemas dengan lain. Untuk poin ini pesannya harus berdamai ya, harus wartawan pun berdamai, jangan bikin klub wartawan pendukung ruling party atau pendukung pemerintah dan pendukung oposisi. Ya. Kalau bikin blog seperti itu, wartawan akan menjadi pemicu perpecahan di ini. Biarlah sampaikan berita-berita yang objektif, jangan yang subjektif, yang karang-karang karena dendam, karena benci, karena dulu bupati pernah marah saya, terus saya dendam sendiri, atau dulu oposisi tidak sertakan saya dalam perjuangan ini, sehingga saya kesempatan balas dendam lewat media saya. Kedewasaan itu kerendahan hati harus ada pada semua pihak ya Kak. Terutama juga dalam diskusi kecil ini, khusus para buruh Pekerja pers.
pekerja pers. Plat kuning cukup Kakak? Masih ada satu plat hitam? Ada Plat kuning, sabar. Plat kuning ini ada plat kuning dalam negeri dan plat kuning luar negeri. Kita di sini melihat 1 triliun itu kayak besar banget. Padahal kalau plat kuning luar negeri sempat mencium ya aroma yang manis, yang wangi di kabupaten ini. Karena kita rukun. Nembrala dan sekitar itu gadis cantik loh Kak. Jadi mesti perlu dijaga supaya ya ada damai di Rotendao, ada damai di Nembrala supaya itu nanti diskusinya. Plat kuning luar negeri diskusinya agak berbeda. Itu terkait dengan plat kuning untuk urusan wisata. Itu ada satu diskusi lagi yang kesempatan ini saya pesan juga. Mari kita punya prioritas program dari Ibu Bupati dan Pak Wakil kita ini adalah pariwisata induk utamanya, leading sector faktor ini apa prioritasnya. Tetapi itu juga bukan tanpa risiko. Itu bukan tanpa risiko. Kalau Rotendao tidak siap, tidak sehati untuk menyusun perda, mengantisipasi datangnya para pemilik modal yang melakukan investasi di bidang pariwisata, kita bisa jadi pecundang. Saya minta maaf ya. Saya berikan salam hormat saya, salam kasih saya buat ibu kita, Ibu Paulina Hani yang sudah jadi bupati juga, wakilnya Pak saya. Tolong hati-hati dengan investor. Tidak hati-hati. Tidak hati-hati dengan diri kita. Hati-hati dengan program kita, bukan hati-hati dengan investor. Investor itu bidang bebas. Dia independen. Yang independen itu kita. Sekiranya kita tidak memeriksakan piranti lunak sebagai tindak lanjut dari kebijakan prioritas pariwisata ini, yang saya khawatirkan, jadi giliran ada orang datang dengan triliun rupiah, kita punya APBD cuma 5 atau 10 M atau 20 M, nggak ada apa-apanya, kita jadi sayur asin diinjak-injak sama mereka. APBD saja tidak kuat, apalagi dana masyarakat. Untuk plat kuning cukup Kakak atau masih ada yang mau? Saya kira plat kuning, sabar dulu. Saya minta waktu sedikit. Plat kuning kita harus siapkan selain piranti lunak. Sekarang harus duduk bersama bupati dan dewan untuk merancang peraturan daerah, mengantisipasi datang membludaknya investasi. Jangan sampai kita panik investasi di bidang pariwisata. Giliran kita malah nih datang mereka sudah pakai pesawat jet, kita baru startar mogor-mogor ikut-ikut dari belakang, ketinggalan. Kita keteteran dan panik. Itu satu. Dari masyarakat. Kekayaan masyarakat ini kan cuma tanah yang utama saat ini. Terbatas. Dan sangat terbatas. Saya dapat laporan dari ini waktu kita rapat dari adikku ini, Jeremy Haning, mengatakan bahwa luas kita itu 1.200 lebih kilometer persegi. Rotendao. 1.200 kilometer. Kalau 1 kilometer itu 1 miliar. Di Rotendao harga rata-rata 1 kilometer persegi 1 miliar. Maka Rotendao ini harganya cuma 1 triliun lebih. 1 triliun. Satu orang saja beli rote dalam waktu sekejap. Itu contoh. Nanti harganya bisa berkembang. Tapi itu contoh. Tak perlu dua konglomerat ke sini. Satu saja dia sudah beli ABCC ini tanpa aturan yang jelas. Datang menurut maunya sendiri. Tidak di backup. Kita tidak imbangi dengan perda yang memadai. Maka yang pertama, dia akan lakukan bujuk rayu ke arah pemilik tanah perorangan dan tanah ulayat yang tidak tersentuh oleh perda untuk dicaplok sebagai bidang usaha dia. Karena apapun, dia tidak akan bangun hotel di atas pohon tua, akan bangun hotel di atas tanah. Pertanyaan saya, sudah siapkan masyarakat? Jika kekuatan itu datang, sedangkan menemukan masyarakat pemilik tanah kita lagi repot dengan anak sekolah, tidak tahu mau ambil duit dari mana, di legonya murah-murah tanah itu ke mereka. Masyarakat jadi dipersiapkan regulasi. Harus mempersiapkan regulasi, di mana bukan hanya regulasi, tetapi juga edukasi. Edukasi karena ada tanah tertentu seperti tanah. Saya diskusikan dengan beberapa pakar hukum dan mereka mengatakan ada bagian-bagian dari tanah ulayat ini atau tanah milik pribadi yang tidak bisa diatur dengan perda.
Maka bagian situ harus diedukasi. Mempersiapkan masyarakat supaya tidak gampang jual tanah, tidak gampang sewakan tanah, tidak gampang bikin kontrak dengan yang datang investasi sini. Kalau boleh, tanah itu dikerjasamakan. Saya udah bicara dengan beberapa tokoh adat selama saya ada di sini, bahkan dengan beberapa anggota dewan juga, bikin pertahanan. Tanah tidak disewakan, apalagi dijual, tapi dikerjasamakan. Begini, kalau seorang investor di bidang pariwisata apa saja ke sini, dia butuh tanah, kita kasih. Sabar dulu, dia datang dengan dana 100 miliar. Setara dengan tanah 1 km persegi. Maka, dia jangan beli tanah kita dong. Kita kerjasamakan. Jadi, duit lu 100 miliar, tanah saya, tanahku 1 km persegi. Maka saham dirimu dan saham ulayat atau pemilik tanah sama-sama 100. Dirimu 100 saham, kami pemilik tanah 100 saham. Ketika kita gabung, terserah kita runding. Kalau dirimu merasa punya akses keluar untuk menjual dan sebagainya, ambillah jabatan direktur atau direktur utama, terserah jabatan ini sepakat. Kami pemilik tanah mengambil jabatan komisaris di dalam kerjasama ini. Nah, sahamnya bagaimana? Ya tinggal kita adil lah, urun lebu. Kalau lebih bertanggung jawab untuk memajukan wisata ini ke dalam dan keluar, kami ini punya saham. Bukan saja tanah, tapi juga tenaga kerja. Yang tentu harus dari sekarang dilatih untuk mengantisipasi keadaan ini terjadi. Nah, jika engkau mengambil direktur utama, saya mengambil komisaris, sahammu 51%, nego pertama, saham saya 49%. Setinggi-tingginya kau ambil 55%, saya 45%. Saya ini dalam arti pemilik tanah dan cucu cicit mereka sampai horizontal terbatas. Oke, Kak Sodi. Mungkin next time kita akan lebih diskusi lebih intens lagi, tapi untuk poin ini, untuk partisipasi bagaimana mendatangkan dan memfasilitasi, memberikan wildcard kepada pelaku itu, mungkin seperti itu ya Kak Sodi. Bahwa yang paling utama idealnya adalah ada iklim yang kondusif bagi mereka untuk berusaha. Yes. Benar. No risk atau low risk. Low risk, minimal low risk. Oke, Kak Sodi, kita akan beralih ke masih ada satu pilar lagi, yaitu plat hitam ya Kak ya? Iya. Sebentar Kak. Baik teman, kita masih perbincangan dengan Kak Sodi Lian. Ini benar-benar Kak Sodi mencurahkan segala potensi kemampuannya yang diberikan kepada kita Rotendao untuk menata dan membangun Rotendao. Ini anggaplah ini trilogi nih Kak, 3 hal yang saling berkaitkan dalam menata dan membangun Rotendao. Tadi kan plat merah sudah pemerintah, porsi dan partisipasinya, plat kuning sudah sementara ya. Sekarang kita ke plat hitam. Plat hitam ini identiknya siapa nih Kak? So, dalam penamaan Kak Sodi plat hitam. Oke. Plat hitam yang saya maksud adalah privacy. Private ya? Private. Pemerintah ya plat merah itu, ya, pengusaha ya plat kuning itu. Ya, plat hitam. Tapi privat itu ada juga, jangan remehkan. Cina memberlakukan overseas China. Memorisasi. Israel memperlakukan Zionis. Intinya adalah memberdayakan seluruh diaspora mereka di seluruh muka bumi ini, entah dari garis genealogis keturunan laki maupun keturunan perempuan. Itu yang buat dua negara yang direferensikan. Saat ini Cina dan Israel jangan dilawan. Jangan dikira tidak ada hubungan dengan ini, sangat ada hubungan dengan ini. Jadi kalau Cina dan Israel bisa, kenapa kita tidak belajar dari sana? Rotendao pun bisa. Plat hitam ini adalah diaspora kita sepanjang Kupang, seluruh nasional ini, Nusantara ini, dan ke luar negeri. Orang Rotendao itu ada.
Sampai saat ini saya tanya, berapa banyak di antara diaspora kita ini yang mau ke Rote? Pertanyaan kedua, mengapa mereka belum datang ke Rote? Harus ada yang sentil. Saya kalau jadi bupati, saya akan bikin perwakilan di kota-kota penting. Harus ada invite. Saya harus bikin perwakilan di sana. Atau semacam agen kabupaten di tiap kota penting. Ada contoh di Indonesia yang sukses memobilisasi diaspora? Saya kasih tahu, Padang 1000. Yep. Itu dia bilang, kita kumpul di arisan-arisan orang Padang seluruh Indonesia Rp1.000. Adik-adik tahu. Masa dong orang konglomerat Padang datang Rp1.000, dia datang miliar. Itu plat hitam. Untuk kampung halaman. Untuk kampung halamannya. Persatuan Batak. Sekarang Persatuan Batak Bersatu, Perkumpulan Batak Bersatu. Itu mereka kerja di sini, ada yang jadi apa saja, tapi setiap kali mereka kumpul untuk bangun Medan. Manado, Sulawesi, warung baku dapat. Itu contoh kecil. Diaspora Manado seluruh tempat berkumpul bangun negeri mereka. Itu contoh 3 aja ya. Kak Sodi yakin diaspora Rotendao akan terpanggil untuk membangun kampung halamannya, dan catatan ada yang mengundang, ada yang memulai atau menginisiasi. Saya udah kasih inisiasi itu mesti datangnya dari mana, Kak Sodi? Harus dari dalam Rote sendiri dan orang diaspora yang masih mencintai Rote. Gugah mereka yang terlena, tertidur, lupa kampung halaman. Dan orang-orang itu bukan orang-orang main-main. Saya kasih tahu. Sudah saya ceritakan kemarin kan, bahwa mendukung perjuangan Rotendao, diaspora itu di depan. Betul. Terakhir waktu Rote setelah jadi kabupaten, almarhum S. Henuk bilang masih sisa sebelum jadi Rote kabupaten, dia bilang kami kirim, ada terkumpul 14 juta di sini, saya mau kirim untuk perjuangan di Jakarta. Saya terima kasih, terharu sekali. Duit yang dia bilang, beliau almarhum bilang tidak pernah dipakai. Mengapa tidak pernah dipakai? Tetap di rekening perjuangan Rotendao. Tapi kami di sana ditolong oleh diaspora. Jadi saya bicara ini fakta. Fakta sejarah bukan. Karena saya pelaku sejarah, bukan karang-karangan di luar sana. Bukan nonton-nonton dari jalanan sana. Saya langsung di dalam perjuangan itu, saya melihat bagaimana diaspora, saya sudah sebut nama-nama. Perlu saya sebut ulang. By name, by address sudah kan? Ya. By name, by address sudah saya sebutkan. Betapa mereka plat hitam. Datang dengan plat hitam, bukan dengan plat merah atau plat kuning. Mereka datang dengan plat hitam. Dan loyalitas diaspora itu masih ada sampai sekarang. Plat hitam itu intinya dap cabut dompet. Amplop sekian, pakai Bank Rote. Asalkan bisa di-manage dengan baik, dimobilisasi dan diinisiasi. Itu saya asumsikan lebih besar dari APBD Rotendao saat ini. Ya. Kalau diaspora Rotendao sepanjang Kupang, Jawa, saya udah tes kok, bukan saya pelakunya. Ya. Keliling kota di kota, dari kota untuk mendukung dan semua datang. Kenapa 20 tahun Kabupaten Rotendao tidak lakukan itu? Ya. Ibu Bupati, Ibu Paulina Haning masih punya waktu 3 tahun ke depan. Saya siap bantu beliau untuk demi Rotendao. Saya tidak ada permusuhan dengan siapa-siapa di kabupaten ini. Ya. Saya justru menginginkan semua bersatu dan saya siap membantu. Saya pernah surati Bupati Rotendao zaman Pak Lens untuk bikin perwakilan atau semacam contact point di kota-kota penting, terutama Jakarta, Bali. Kalau kita mau ngomong pariwisata, tidak datang waktu itu sekdanya waktu itu hanya balas terima kasih, tapi kami tidak punya orang. Jawab surat model apa jawabannya kayak gitu? Coba cek surat itu di situ. Itu jawaban yang tidak siap gitu. Kak Sodi masih tetap mengharapkan sinergi itu. Saya sangat mengharapkan. Dan kebetulan lihat ya, sekarang bupatinya seorang ibu. Seorang ibu. Lebih halus hatinya. Seorang ibu juga seorang nenek saya dengar. Beliau sudah punya cucu. Pasti cinta cucunya, pasti cinta anaknya. Masakan dia mau bikin berantakan supaya Rote dapat celaka. Nah, hentikan semua sudah. Kita dukung Ibu Paulina ini. Nanti kalau yang beroposisi pingin untuk bertanding dengan dia 3 tahun ke depan, Ibu Paulina, permisi aja.
Beliau sekarang pakai Nasdem dan Golkar kan masuk ke sini. Permisi Mama Paulina, saya mau pakai Nasdem dan Golkar juga. Permisi, saya mau daftar di sana. Untuk kenapa tidak? Ibu Paulina nggak bisa larang. Itu hak politik kita. Nasdem itu bukan milik Pak Ibu Paulina. Nasdem itu milik seluruh rakyat Rotendao, seluruh politisi Rotendao. Itu contoh. Ketuk rumahnya Mama. Terima kasih Mama sudah pimpin kita. Tapi 3 tahun ke depan saya minta izin ikut berkompetisi dengan Mama di Nasdem, ikut berkompetisi dengan Mama di Golkar. Mohon izin. Kalau Mama tidak kalau Mama ini seorang ibu, seorang nenek lagi, kami minta supaya kasih dorong kami ikut mencoba-coba berkompetisi dengan Mama menjadi calon bupati atau wakil bupati Rotendao 3 tahun lagi ke depan, menggunakan partai Nasdem atau partai Golkar atau partai apa saja. Kebetulan saat ini the ruling partainya 2 partai. Minta permisi, mengapa tidak? Itu kan santun. Saya kasih kemukakan cara berbudaya, cara berpolitik yang berbudaya, santun tapi efektif. Ya, elegan. Ya, ada suasana emosional di luar sana. Wajar, kita harus paham. Karena masing-masing pejuang punya misi dan visi. Kalau misinya tercapai, ada semacam kemarahan. Itu kita harus wajar. Dan jangan oleh karena itu maka saya minta dalam kesempatan ini supaya Mama Paulina Haning sebagai ibu bupati kita yang sangat kita kasih, segera tolong lakukan rangkulan terhadap kompetitor politik yang kemarin. Supaya jangan jadi potensi konflik yang berkepanjangan. Karena kita butuh damai kan. Kan kemarin ini kompetitor politiknya Mama Paulina kan hanya 3 pasangan. Pak Bima dengan Pak Ernest, Pak Lun dengan Ibu Komesa, Adolfina Komesa. Ada lagi yang terakhir Pak Nel Nunuh itu dengan itu Pak Joni Pena, kakaknya Pak Joni Pena. Ya, itu 3 orang dirangkul aja, ya kan? Termasuk partai-partai yang membela paket-paket ini, rangkul, coba duduk di dalam satu ruang. Mari demi yang tadi saya bilang tadi, demi Rotendao, demi anak cucu kita, mari berdamai karena orang mau bawa berkat ke sini itu. Untuk pilar yang ketiga Kak Sodi. Ya. Yang hitam, ya. Yang ceki diaspora. Ya. Ada lagi yang ingin disampaikan Kak Sodi. Bikinlah itu tadi spot perwakilan tadi bilang contact point. Bikin contact point di Kupang, bikin contact point di Bali, di Denpasar, bikin contact point di Surabaya. Pada saat bentuk Rotendao, saya bikin contact point itu dan waktu saya undang semuanya datang dari seluruh Jawa bahkan Lampung. Connecting semua. Lakukan apa yang dulu kita lakukan, sempurnakan. Tapi kalau tadi kita lakukan untuk Rote jadi kabupaten, sekarang kita lakukan untuk membangun Rote jadi kabupaten. Sekali lagi saya ingatkan, saya bilang kita bangun Rote itu gampang. Kita doakan. Tetapi mengisi Rote tidak gampang. Butuh kesatuan dan persatuan. Saya minta kemarin yang ikut kontestan bupati wakil bupati semua rukun muda. Batu sayang aja. Nanti pas hari H tempur lagi. Tidak ada yang larang. Oke, terima kasih Kak Sodi. 3 pilar yang Kak Sodi pesankan stressing untuk kita, terutama untuk berbarengan bersinergi membangun Rotendao. Mudah-mudahan kita doakan ini bisa tentu mesti ada yang memulai ya, dan harapan Kak Sodi adalah pemerintah lah yang bisa menjembatani ini. Jangan pemerintah saja, kaum tokoh-tokoh agama harus menjembatani. Jangan pendeta-pendeta tinggal diam. Kak Sodi juga siap untuk ada dalam bagian ini. Saya di dalam, saya mau di sini. Untuk menyatukan. Saya udah ngomong tadi apa nggak cukup tuh. Kalau kurang cukup saya datang lagi. Siap. Nah, pendeta-pendeta, tokoh-tokoh adat, para tim-tim sukses yang kemarin dukung para kontestan ini yang tadi saya sebut, Ibu Paulina dan Pak Saek yang sekarang pimpin kita, saudara saya Bima dan Ernest Pela, kemudian saudara saya Pak Lun, mantan wakil bupati, dengan adik saya Adolfina Komesa, Pak Nel Nuhitu,
kakak saya itu, abang saya itu dengan abang kita juga Koni Pena. Nah, ini kalau bersatu dulu, nah jangan biarkan satu datang ke satu, mungkin gengsi, mungkin gak enak hati, mungkin pernah ada kata yang salah. Disinilah saya minta tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, ya, tokoh-tokoh politik, para tim suke, tolong jembatani, termasuk birokrasi di dua tempat ini, di eksekutif dan legislatif, termasuk anggota dewannya sendiri, tolong jembatani ini. Kalau ini kelar, hulunya kelar, orang Rote bilang, "Ea luna laukso, na ebuina tungga." Jadi kalau tokoh-tokoh ini sudah bersatu, ke bawahnya rakyat semua ikut dan tentram menyeluruh. Masalah butuh rekonsiliasi. Sangat masalah, rekonsiliasi masalah. Bukan satu saja, bukan satu paket saja yang Ibu. Secara menyeluruh. Oke Kak Sodi, kita ada di bagian terakhir dari perbincangan kita ini. Apa yang Kak Sodi mau sampaikan di epilog atau penutup dari perbincangan kita? Durasi kita sudah cukup lumayan. Mungkin lain waktu pasti ada lagi, tapi untuk kesempatan kali ini. Saya minta supaya teman-teman khususnya yang secara teori dibilang oposisi, teori pemerintahan seperti itu, teori politik seperti itu. Tetapi itu teori politik. Saya ingin lihat dari teori budaya. Meskipun kita berantem, katakanlah kasarnya kita berantem tadinya, tapi sekarang mari kita berdamai dulu demi Nusa Fuafuni Mandalus kita. Supaya tamu datang di sini ada soda molek, ada damai sejahtera. Itu tolong semua turunkan tensi dulu. Nanti biarkan tidak ke kita. Amin. Nah, tetapi yang oposisi mau beroposisi aja dalam tanda positif. Mau bikin rancangan untuk memenangkan pertandingan di Timur, lakukan saja. Takut apa? Misalnya dulu kalian sadar bahwa berpencar, jadi kalian kalah rame-rame. Nah, bersatulah, bersatulah dalam satu kekuatan bersama, sorong satu orang, satu pasangan saja, jangan 10 pasangan. Maka kemungkinan besar kalian menang. Tetapi kalau antar kalian sendiri oposisi baku tabrak baku itu, bagaimana memenangkan Mama Paulina? Kalau oposisi mau berantem terus menerus, antar mereka tidak bersatu, mau berpisah terus, kepentingan masing-masing, tapi mau menang, kan ironis. Bagus kalau kamu mau berjuang, oposisi harus bersatu. Nah, baru katakan Ibu Paulina, kami bersatu mau lawan Ibu. Itu tidak ada salahnya. Tidak ada salah. Ibu Paulina juga nggak tolak. Ayo kita fight. Nanti hasil yang menentukan siapa selanjutnya dulu. Masyarakat lah yang menentukan. Masyarakat di TPS yang menentukan. Oke Kak Sodi, kesimpulan terakhir dari perbincangan kita kali ini Kak Sodi. Saya minta bantuan doa lagi. Kesimpulan biar masyarakat simpul sendiri apa yang saya bilang. Tetapi saya minta bantuan doa. Karena kami anak Rote, untuk beberapa tahun Kak Sodi saya masih ada sebenarnya tergantung saya mau pensiun besok pun jadi. Tapi selama saya yakin, maka itu saya minta doa, bantuan doa. Kan kami anak Rote di pusat tidak banyak, tinggal khusus di kementerian tinggal saya dan ini Sine aja. Sine ini semi Sine, seorang sarjana yang baik. Saya sangat sayang dia, dan dia sekarang pegang balai di Bali. Dia kalau saya berharap dia jadi kader, supaya saya kalau keluar. Usianya masih di bawah Kak Sodi kan? Jauh, sekitar 40-an. Oh iya, masih. Saya sekarang sudah 57, 57 tahun. Jadi matahari saya sudah menuju redup. Jadi saya siapkan matahari terbit dia, tapi kalau hanya satu pun tidak cukup. Kalau boleh saya usul juga Pak Mama Paulina Handing menyiapkan kader-kader kita yang mulai sekarang sekolahkan lalu dudukan jadi staf dulu di kementerian. Jangan hanya Kementerian Desa, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian PU, Perindustrian, Adimikres sudah di sana. Yang lain masuk susupkan ke kementerian lain lagi. Karena pada dasarnya nanti kita butuh channel di sana untuk bagi berkat buat Rotendao. Sehadirnya saya di Kementerian Desa juga sudah banyak bawa berkat buat Rotendao, baik dari kementerian saya sendiri maupun dari hasil rangkulan saya terhadap bantuan dari kementerian-kementerian lain. Sudah dinikmati oleh rakyat Rotendao. Oke, kita kembali ke kesimpulan terakhir.
Harapan terakhir dari Kak. Tadi Kak sempat meminta dukungan doa ya dari segenap masyarakat tokoh agama untuk Kak Sodi yang Tuhan masih percayakan ada di kementerian. Ya. Saya seumur hidup saya tidak pernah ambil apa-apa, tidak mau ambil apa-apa dari Rote. Rote sudah saya kasih air susu mama. Rote sudah kasih saya gula air. Rote sudah kasih saya jagung gosen. Itu lebih dari cukup. Saya tidak minta apa-apa lagi dari Rote. Minta doa restu. Saya hanya minta doa restu. Tuhan kasih saya dan keluarga. Sisa masa ini Tuhan kasih saya kekuatan untuk terus mengabdi bagi bangsa ini. Di dalamnya ada kabupaten kelahiran saya, Rotendao. Kesimpulan terakhir, mempertegas tracing Kak di kalau tidak salah pilar yang kedua tentang damai harmonis. Iya, damai harmonis itu berlaku untuk tiga pilar. Iya. Bukan hanya pilar yang kedua. Dan antar sesama elemen masyarakat Rotendao. Seluruh elemen masyarakat saya himbau menciptakan, jangan tukang bawa-bawa mulut dari sini ke sana. Bupati omong sini, bawa kasih ke ketua partai ini, kasih ke lagi kompetitor dia yang lama. Jangan jadi perusak bangsa ini. Anak-anak muda saya minta perannya. Anak-anak muda Rotendao ini saya minta perannya untuk menjadi perekat. Orang-orang tua saya minta menjadi perekat, jarum dan benang, supaya ada yang tertisik, ada yang robek sedikit ditisik cepat, supaya Rote tetap antero. Kak Sodi, banyak battleground atau arena pertempuran konflik itu di media sosial. Kak Sodi menghimbau masyarakat Rotendao untuk bermedia sosial itu seperti apa Kak? Supaya mencerminkan harmonisasi dan kedamaian. Media sosial jangan dipakai untuk mengumbar kebencian, mengumbar dendam, mengumbar pelecehan terutama kepada pribadi. Jangan. Kalau saya omong Mama Paulina Fanning dalam posisi beliau sebagai bupati, ibu bupati kita, bukan sebagai kapasitas, sebagai pribadi yang bikin sangat sama. Karena beliau itu adalah apa kita. Saya banyak bicara dengan anggota-anggota dewan kita. Ada dengan Adi Red, Saudila, Adi Lau, Paulus Henu. Anak ini juga baru dari luar biasa, anak muda yang luar biasa. Dari rantau, puluhan tahun di rantau juga. Dia juga akan membawa pembaharuan di sini. Ada yang lebih senior, ada Bung Anus Pandi, ada Pak Eta Pele, ada Pak Charlie Liam, ada lagi ada Pak di Nasdem itu ada Pak Sakarias juga. Mereka ini juga. Apa yang selalu Kak sampaikan himbauan profetik kepada atau pesan-pesan profetik kepada Bapak Dewan ini? Ya, pesan-pesan politiknya ialah bahwa kasihilah musuhmu. Musuh saja dikasihi. Iya, apalagi ibu bupati itu yang bukan musuh, apalagi anggota dewan yang bukan musuh. Ibu bupati harus mengasihi anggota dewan. Ibu bupati harus mengasihi kompetitor dia yang kemarin. Kompetitor dan dewan itu harus mengasihi ibu bupati. Itu pesan politik. Karena berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak. Kak, kutipan Alkitab sudah. Adakah saya Rote yang Kak bisa sampaikan untuk menggugah kita untuk tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan sebagai sesama anak Rote mengakhiri perbincangan kita? Yang klasik saja ya. Siap. Pakai langgam termanu ya. Iya. Nanti termakan dalam langgam deka dan kita semua akan mengerti Kak bahasa kita. Saya pernah omong deka di ini, saya belajar banyak. Omong bahasa Indonesia saja. Ya. Jadi saya pakai langgam termanu aja. Ya. Faikia dalen maledo kita iate. Ita buah-buah mau tesa do tama-tama. Da di leo to kisah lain malole leo ina kisah bobongi. Ponai posi makamu mekona maunu di lagunan. Libu teo isa. Artinya, marilah kita rukun dan damai seperti lahir dari satu kandungan dan lahir dari seorang ayah. Supaya entah di Kabupaten Rotendao sendiri maupun tempat diaspora di rantauan, kita tetap satu hati dan mendapatkan buah-buah dan mau tewisa. Di sini saya dengar ada Itaisa. Nah, slogan kita, slogan kita. Itu dia punya apa dasar.
ini apa namanya syair klasik. Tadi perbincangan lepas sebelum kita rekaman ini saya dengar ada statementnya Kak Soli. Mustahil garpu dengan sendok dan piring tidak berbunyi. Tetapi sekalipun berbunyi harus mampu membawa nasi itu masuk ke dalam mulut dan perut. Nah, betul itu. Filosofisnya atau penjelasannya. Filosofis itu di dalam pergerakan politik. Ada kutub A, ada kutub B. Ada model yang lengkung seperti sendok, ada model juga yang berduri-duri seperti garpu. Kadang-kadang mereka bersentuhan dan menimbulkan bunyi, membuat kaget. Tetapi tidak berhenti di situ. Walaupun berbunyi, mereka terus digerakkan untuk bawa nasi ke mulut. Walaupun dewan kadang-kadang dengan eksekutif, dengan legislatif, kadang-kadang berselisih, berbising-bisingan, tetapi hendaknya jangan sampai menyebabkan nasi tidak masuk. Tidak sampai di perut. Jangan sampai menyebabkan berkat lari ke kabupaten lain. Amin. Amin. Terima kasih Kak Soli. Mudah-mudahan perbincangan ini menjadi pesan profetik oleh Kak Soli. Masih 1-2 hari lagi ada Cini. Amin. Ya. Dan pasti lain waktu kita akan bincang-bincang lagi Kak Soli. Terima kasih. Selamat nanti kembali ke Kota Jakarta, tapi hati tetap di Rote ya Kak Soli. Amin. Pasti. Jangan ragu lagi itu. Amin. Sudah sejarah buktikan. Oke, Tuhan memberkati ya. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neuita Basa. Sodamolek Neuita Basa. Teman, inilah perbincangan alot kita, hangat kita, penuh dengan pesan-pesan profetik dari Kak Soli. Sekali lagi, seorang putra Rote yang Tuhan percayakan menjadi bagian dari perjuangan Rotendao menjadi kabupaten. Tuhan juga percayakan ada di dalam Kementerian Desa, dan melalui Kak Soli ada banyak hal yang dipesankan kepada kita, diperbuat kepada Rotendao, dan kita berharap ada putra-putra Rotendao lagi yang ke depan bisa ada di kementerian atau lembaga untuk bisa memperhatikan Rotendao. Terima kasih Kak Soli, salam untuk keluarga, Tuhan memberkati. Terima kasih Aden Ernest, salam buat keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa teman di konten yang akan datang. Dukung terus Ersu Channel, like, comment, dan subscribe Ersu Channel, Cover Deep Inside.